sistem implikasi dampak daripada sistem ekonomi kapitalis ini, rakyat bukan menjadi beban negara, tapi negara jadi beban rakyat. Benar? Dengan sistem ekonomi kapitalistik itu bukan rakyat jadi beban negara, tapi negara jadi beban rakyat. Contoh sekarang, ketika negara, artinya istilahnya pejabat-pejabat melakukan korupsi, yang nanggung bebannya siapa? Rakyat. Jadi pejabatnya berfoya-foya dengan korupsi, ya kan? Sementara yang nanggung adalah rakyatnya. Hutang akhirnya luar biasa. Sekarang hutang Indonesia sudah hampir 8.250 triliun. Itu yang nanggung siapa? Rakyat. Bukan penguasa. Rakyat. Makanya sekarang ya kan? Apa itu? Pajak. Bahkan nanti sepeda apa goes itu akan dipajaki semuanya pokok. Jadi sampai Ibnu Khaldun rahimahullah, beliau bapak sosiolog dunia Islam, tanda kehancuran sebuah negara itu kalau pajaknya semakin meninggi, semakin nekek kalau bahasa Jawa. Jadi rakyat itu diperas itu sampai persennya itu sampai persen yang terakhir, sampai seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan bahasan kita bulan yang lalu sampai pada pembahasan setelah Indonesia berubah kiblat ke Cina, otomatis Cina tidak ada istilah free lunch, makan siang gratis. Ketika Cina memberikan bantuan hutang tahap pertama kepada Indonesia 647 triliun, Cina mengajukan syarat, dan itu disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 di Auditorium FISIP Universitas Indonesia. Jadi beliau pidato konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama 647 triliun. Indonesia
sebagaimana termaktub di dalam sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya, Cina akan melakukan akselerasi percepatan menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Artinya agama dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi agama hanya privasi, pribadi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agama harus dipinggirkan. Etika, nilai-nilai din, nilai-nilai agama harus dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bisa melihat start bulan Juli 2016. Bulan Juli 2016. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memberikan statement di media, agama musuh terbesar Pancasila. Jadi ini mengingatkan kita saat jaya-jayanya Partai Komunis Indonesia yang waktu itu dipimpin oleh DN Aidit, Komisi Sentral PKI pada masa itu. Jadi agama, kata DN Aidit, adalah candu. Oleh karena itu revolusi mental tidak akan pernah berhasil bila rakyat tidak dijauhkan dari agama. Ini. Sehingga akhirnya Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Pusat, Kiai Haji Tengku Zulkarnain, Allahumma yarham, beliau meninggal saat Covid. Jika Profesor Yudian Wahyudi atau Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama, maka dia menganggap bahwa kawan terbaik Pancasila adalah PKI, ateis, anti agama. Kalau dia berani bicara seperti itu, monggo silakan. Nah, ini tantangan dari Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Pusat. Itu. Bahkan kalau dulu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, awal-awalnya itu kita digemparkan sebelum pernyataan Profesor Yudian Wahyudi ini sebagai Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dia memberikan satu sensasi yang menggemparkan Indonesia pada masa itu, yaitu saat beliau menjadi pimpinan penguji disertasi doktor mahasiswa doktoral di IAIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Jadi beliau kebetulan jadi rektor UIN Sunan Kalijogo, Jogja. Jadi ini sesuatu yang menggemparkan. Jadi mahasiswanya bikin disertasi doktor, diberi judul seks di luar nikah halal. Nah seperti ini. Nah akhirnya jadi heboh ini. Banyak tokoh-tokoh Islam, para ulama, ormas-ormas Islam menanyakan, kira-kira literaturnya pakai kitab apa? Kok sampai-sampai Rektor UIN Sunan Kalijogo, Profesor Yudian Wahyudi, memberikan nilai komlot. Nilai komlot itu kan the best, terbaik, dengan judul disertasi doktornya zina halal. Akhirnya dia mengatakan literatur yang diambil itu kitab Milkul Yamin yang ditulis oleh Muhammad Sahrur. Ini orangnya. Dia tunjukkan literaturnya. Ya.
Nah, akhirnya salah seorang ulama dari Biladis Syam, beliau mengungkap siapa Muhammad Sahrur. Namanya Islami, ya kan? Kitab yang ditulis kitab Milkul Yamin. Ini yang dijadikan literatur pembuatan disertasi doktor dari mahasiswa program doktoral UIN Sunan Kalijogo Jogja. Ternyata Muhammad Sahrur ini orangnya itu tokoh komunis di Timur Tengah. Namanya Islami Muhammad Sahrur, tapi ideologinya komunis. Nah, sehingga ketika akhirnya banyak beberapa tokoh menyatakan, oh pantas dia seorang komunis, otomatis dia anti agama, anti Tuhan, ya kan? Sehingga akhirnya ketika dia memberikan sensasi seperti ini, langsung Profesor Yudian Wahyudi, ya kan, diangkat menjadi ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). Dia berikan statement, agama jadi musuh terbesar Pancasila. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kalau dulu musuh terbesar Pancasila adalah PKI dan penista agama. Sejak Juli 2016 yang menjadi musuh terbesar Pancasila adalah agama, dan penista agama dilindungi oleh negara, digaji oleh negara lewat APBN. Buzzer-buzzer di antaranya Abu Janda, Ade Armando, siapa lagi itu, Denny Siregar, ya kan, dan sebagainya. Jadi inilah yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahkan akhirnya gayung bersambut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim meluncurkan roadmap pendidikan nasional 2020-2035. Sudah tidak ada lagi agama. Sehingga akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan pusat Majelis Ulama Indonesia Pusat mencoba tabayun, recek, apakah dengan roadmap pendidikan nasional 2020-2035 itu generasi Indonesia ke depan akan dijadikan generasi komunis? Tidak ada jawaban. Selang berapa saat muncul peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional. Sudah tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan mata pelajaran bahasa Indonesia. Dihapus. Sampai akhirnya terjadilah kesepakatan government to government, G2G, antara Indonesia dan Cina. Ditandatanganinya 8 kesepakatan antara Cina dan Indonesia, antara Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden Indonesia. Akhirnya Profesor Amin Rais marah besar. Ternyata dari 8 poin kesepakatan yang ditandatangani oleh 2 pemimpin negara ini, antara Cina dan Indonesia, salah satu di antaranya, generasi Indonesia ke depan wajib berbahasa Cina. Ini 8 kesepakatan. Inilah yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahkan gayung bersambut Menristek Dikti waktu itu Bapak Muhammad Nasir memberikan satu penegasan, minta
kepada rektor seluruh Indonesia agar mata kuliah pendidikan agama ditaruh di semester 7, ditaruh di semester akhir. Kenapa? Karena kata Menristek Dikti Bapak Muhammad Natsir waktu itu, agama merupakan sumber radikalisme. Dalam satu kesempatan yang lain, Menristek Dikti Bapak Muhammad Natsir minta kepada mahasiswa-mahasiswi untuk dibolehkan mempelajari komunisme. Karena Indonesia berubah kiblat ke Cina. Sehingga kalangan netizen di media sosial memberikan komentar, komunisme yang sesat dibolehkan dipelajari, khilafah, kekhalifahan yang dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah dimusuhi. Sampai-sampai Ustadz Abdul Somad datang ke Profesor Din Samsudin. Waktu itu Profesor Din Samsudin sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat. Prof, kami tidak boleh mensosialisasikan surah Al-Baqarah ayat 30. Kenapa? Karena itu ayatnya HTI. Ada Al-Quran ayatnya HTI. Baru dengar ini saya. Surah Al-Baqarah ayat 30 itu katanya ayatnya HTI, tidak boleh disosialisasikan. Itu kan surah Al-Baqarah ayat 30 itu kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah berfirman pada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan menciptakan di bumi ini seorang khalifah. Seorang khalifah. Kalau pemerintahannya namanya khilafah, orangnya namanya khalifah. Nah itu tidak boleh. Karena Indonesia sekarang berubah kiblat ke Cina. Tidak boleh membahas itu. Sehingga akhirnya Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, Menteri Perhubungan yaitu Bapak Budi Karya Sumadi minta kepada rektor-rektor se-Indonesia untuk mencurigai aktivitas mahasiswa di masjid dan asrama mahasiswa. Kalau mahasiswa baik di masjid maupun di asrama dia sangat intens dengan Al-Quran, itu masuk kategori radikal. Nah, saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira ada kaitan enggak Menteri Perhubungan dengan ini tadi, mahasiswa-mahasiswi yang sedang mengkaji Al-Quran? Ada hubungan enggak? Tidak ada. Menteri Perhubungan itu urusannya perhubungan darat, laut, udara. Kalau masalah-masalah agama itu Menteri Agama. Ini sampai Menteri Perhubungan minta pada rektor-rektor se-Indonesia untuk ngawasi, memplot. Jadi pekerjaan rektor itu ditambah, tidak hanya akademik, tapi dia diminta untuk memelototi mahasiswa-mahasiswi yang belajar Al-Quran. Ini sudah paranoid. Ya. Sampai-sampai bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di Jawa Tengah ini ada surat edaran. Ada surat edaran kepada wali kota Jogja, Bupati Bantul, Bupati Kulon Progo, Bupati Gunung Kidul, Bupati Sleman, semuanya. Jadi agar tidak membolehkan lagu anak soleh yang sering dinyanyikan oleh anak-anak
Taman Pendidikan Al-Quran. Itu biasanya lagunya kan, tepuk anak soleh, ya kan? Nah, itu kan, tepuk anak soleh. Itu dia yel-yel, aku anak soleh, rajin ngaji, rajin sholat, orang tua dihormati, kita Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Islam yes, kafir no. Itu yel-yelnya anak-anak di Taman Pendidikan Al-Quran, di masjid-masjid seluruh Indonesia. Itu tidak dibolehkan, dilarang. Ini ada surat edaran dari pemerintah, tidak boleh. Inilah implikasi ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina. Ini. Bahkan sampai bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, Menteri Agama waktu itu Pak Fakhrul Razi, jadi sebelum Pak Yakut Kumas, Pak Fakhrul Razi itu menarik buku-buku di madrasah sanawiyah, madrasah aliyah yang mengungkap tentang kekhalifahan, karena itu sangat membahayakan Cina. Sehingga akhirnya kan itu di mana-mana itu kan mesti anak-anak sanawiyah dan aliyah itu kan mempelajari Khulafaur Rasyidin. Ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi materi buku-buku itu ditarik lagi, karena itu masuk kategori radikal. Nah terus kalau umpama kekhalifahan itu dihapus, terus bagaimana Islam ini? Itu Pak. Sehingga akhirnya Profesor Din Samsudin sebagai ketua Majelis Ulama marah beliau. Kalau gitu nggak perlu Kementerian Agama, langsung aja Kementerian Anti Radikalisme. Itu artinya terus Profesor Din Samsudin sebagai ketua Majelis Ulama, bagaimana dengan radikal ekonomi yang itu mengarah kepada kapitalisme, sistem riba? Bagaimana radikal politik yang di situ sudah menghalalkan segala cara? Bagaimana kapitalisme, liberalisme kok tidak dijadikan masalah penting? Kok Islam, umat Islam dipinggirkan? Padahal yang menghancurkan negara itu radikal ekonomi, radikal politik, kapitalisme, liberalisme, itu yang menghancurkan negara Indonesia, bukan umat Islam. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahkan sampai deputi unit kerja presiden, yaitu Bapak Dr. Anas Saidi, beliau deputi bidang pengkajian dan materi unit kerja presiden dalam pembinaan ideologi Pancasila, di depan pemuda-pemuda seluruh Indonesia di Hotel Arya Duta Jakarta, beliau sampaikan, di Indonesia sekarang ateis boleh, murtad pun boleh. Ini implikasi ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina. Syarat yang harus dilaksanakan oleh Indonesia. Bayangkan Bang, ateis boleh, murtad pun boleh. Coba sekarang kalau kita kembalikan pada nas, murtad dibolehkan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 217 ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aman, hai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad, keluar dari agama Allah, dari din ini, ya kan? Keluar dari agama Allah, ad-dinul haq, ad-dinul Islam ini, fayamutu wa huwa kafirun, sampai mati dia tetap dalam keadaan kafir, artinya tidak balik lagi ke Islam.
faulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Kata Allah, sia-sialah amalan kebaikannya dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ulaika ashabun nar. Kata Allah, mereka calon penghuni neraka, hum fiha khalidun, selama-lamanya, abadan abadi. Ini implikasinya, kalau ada seorang muslim murtad dari agamanya sampai mati dia tidak balik lagi ke Islam, tetap mati dalam keadaan kafir, itu sia-sia kata Allah kebaikannya dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, dan dia calon penghuni neraka. Kata Allah, selama-lamanya, hum fiha khalidun. Ini bahayanya. Tapi pejabat kita menyatakan tidak apa-apa. Coba, begitu mudahnya dia sampaikan seperti itu, padahal implikasinya berat. Murtad itu, ateis pun. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau ini dibiarkan oleh umat Islam, selangkah lagi Indonesia akan menjadi sebuah negara komunis. Ini yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali ke pembahasan kita. Nah, kira-kira syarat pertama yang diajukan oleh Cina ke Indonesia, kira-kira sudah menjadi sebuah fakta empiris enggak? Sudah menjadi realitas enggak di Indonesia? Nah, ini kita coba tentang kehidupan sekuler. Ini akar masalah yang sekarang menjadi masalah ummah, problematika umat Islam kekinian atau kontemporer. Yang pertama, ketika Indonesia dipaksa oleh Cina untuk menjadikan sistem kehidupan sekuler dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tata sosial kita diarahkan pada individualistik, bukan lagi sistem jamaah yang diperintah oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ittiba kepada Rasulullah memberikan arahan. Bahkan ada 5 perintah harian Rasulullah kepada para sahabatnya: al-jamaah, was-sam'ah, wat-ta'ah, wal-hijrah, wal-jihadu fi sabilillah. Ini 5 perintah harian Rasulullah kepada para sahabatnya. Hidup berjamaah, was-sam'ah, dengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, wat-ta'ah, taati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, wal hijrah, hijrah di jalan Allah, wal jihadu fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah. 5 perintah harian Rasulullah ini benar-benar diaplikasikan oleh para sahabatnya. Tapi begitu Indonesia berubah kiblat ke Cina, tahap demi tahap tata sosial kita akan diarahkan pada individualistik. Ini tahap demi tahap, dan sekarang sudah mulai nampak di mana-mana. Budaya kita diarahkan pada hedonis, masa bodoh terhadap aturan syariat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, artinya apa? Ini nggak sembarangan. Ini budaya hedonis ini bukan terus akhirnya hal yang ecek-ecek, bukan. Ternyata ada lembaga besar yang sudah bercokol di Jakarta. Itu namanya Live for All Foundation. Live for All Foundation itu kalau kita dibuka webnya, jadi Live for All Foundation itu bercita-cita untuk menjadikan umat Islam di Jawa ini seperti 500 tahun yang lalu, berarti seperti Hindu. Akhirnya Live for All Foundation misinya dengan bahasa yang elegan, enak didengar. Umat Islam di Jawa wajib mendukung kearifan budaya lokal. Pernah dengar, Pak? Kearifan budaya lokal, sering dengar itu. Nah, apa yang terjadi ketika umat Islam di Jawa menerima kearifan budaya lokal? Kita lihat di mana-mana ternyata budaya lokal yang dimaksud
kita diminta lagi membangkitkan budaya-budaya syirik. Itu terjadi di mana-mana. Bahkan beberapa bulan yang lalu saya diundang di Batu. Saya tanya di Masjid Muhammad Natsir. Jadi saya tanya, gimana jamaah Masjid Muhammad Natsir ini terhadap kearifan budaya lokal? Ikut enggak? Apa contohnya? Ustaz, upacara bersih desa. Nah, itu. Kami semua jamaah Masjid Muhammad Natsir di Batu ini, Beji Batu ini, tidak ada yang ikut, Ustaz. Sepakat sudah, tidak ada yang ikut, karena nampak sekali berbau syirik itu. Akhirnya apa respon aparat? Ternyata semua jamaah ini didatangi oleh RT RW-nya, didenda 200.000 rupiah kalau tidak ikut acara bersih desa. Ini, padahal kan nampak sekali itu kan bersih desa itu kan biasanya pakai makanan dibuat gunung-gunungan, kalau buah-buahan dibuat gunung-gunungan, habis itu dikelilingkan desa supaya desanya selamat. Padahal yang memberi keselamatan Allah. Nah, ini sudah berbau kesyirikan. Nah, itu di Beji Batu itu seperti itu, didenda 200.000 rupiah. Gak usah jauh-jauh di Kota Malang. Di Kota Malang, di Balai Kota itu diadakan upacara sesajen dan 1000 dupa. Ya. Akhirnya waktu itu ustadz-ustadz Semalang Raya langsung kumpul. Ini istilahnya vulgar sekali syiriknya ini. Ya. Kalau ustadz-ustadz di Malang ini diam, apa yang diingatkan oleh Rasulullah bisa terjadi. Apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqulu lakum muru bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar. Qabla an fatal ujibu lakum tas'aluni fala u'tikum fi fala ansurukum." Hai manusia, sesungguhnya Allah nyuruh kepadamu, ajak manusia untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, dan cegah dari perbuatan yang mungkar, supaya jangan sampai terjadi satu masa di mana kalian berdoa kepada Allah, Allah sudah tidak lagi mendengarkan doa-doa kalian. Di mana kalian mohon pertolongan pada Allah, Allah sudah tidak merespon permohonan kalian. Masa itu bisa terjadi bukan lantaran kalian meninggalkan sholat, bukan lantaran kalian meninggalkan puasa, tapi masa itu bisa terjadi jika kalian meninggalkan posisi duniawi kalian, yaitu sebagai pengemban amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya Pak, Bu, ustadz-ustadz ini kumpul, musyawarah bersama bagaimana caranya menggagalkan acara sesajen dan 1000 dupa. Baru duduk di satu tempat, langsung dibubarkan oleh Polresta Malang. Dibubarkan. Kenapa? Karena itu acara pemerintahan. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah, waktu itu saya usul, kita harus tetap konsisten. Kalau enggak, doa-doa kita enggak akan lagi dikabulkan oleh Allah. Akhirnya kalau kita tetap, otomatis mudaratnya lebih besar. Kita melawan aparat. Akhirnya kita nulis surat penolakan, langsung ditujukan pada Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah. Kan beliau pimpinan Muslimat NU, ya kan? Insya Allah paham tentang masalah itu. Akhirnya kita semua tanda tangan, alhamdulillah. Sehingga nanti ketika kita di yaumil akhir dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, apa responmu, ustadz-ustadz di Malang ini? Apa responmu dengan kesyirikan ini? Kan kemungkaran yang paling mungkar. Yang penting kita berbuat. Nah itu. Tidak tahunya Pak, sekarang sudah dijadikan acara rutin tiap tahun. Bahkan kemarin ditambah lagi ogoh-ogoh. Tidak hanya sesajen dan 1000 dupa, tapi ditambah ogoh-ogoh. Sudah. Padahal mayoritas Malang ini Muslim.
Ini kemungkaran yang paling mungkar. Sampai Allah tegaskan dalam surah Luqman ayat 13 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar di sisi Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan Allah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 48 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Ini persis ketika Rasulullah duduk bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah memberikan wasiat, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan satu dosa besar yang paling besar? Rasulullah ulang-ulang sampai tiga kali. Qala al-israku billah, al-israku billah, al-israku billah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang terjadi. Gak usah jauh-jauh, di kota Malang, apalagi di Kabupaten Malang, lebih semarak. Ada larung laut, ada sedekah bumi, ada lagi apalagi itu, ya kan, bantengan, macam-macam sudah. Jadi orang-orang Islam yang sholatnya enggak, ya istilahnya masih apa, Senin Kemis itu, ya kan, itu diajak bantengan. Jadi budaya-budaya hedonis ini benar-benar disemarakkan. Inilah kehidupan sekuler. Pendidikannya materialistik. Padahal yang namanya tarbiyatul Islam, pendidikan Islam itu mengajak untuk al-khauf minallah. Coba kita lihat di Malang, pendidikan yang mengajak untuk takut kepada Allah itu bisa dihitung. Mayoritas lembaga-lembaga pendidikan, apalagi lembaga pendidikan umum, itu rata-rata mengarahkan pada materialistik. Itu yang terjadi. Kemudian politiknya oportunis. Artinya apa? Politik oportunis itu dia tidak mengindahkan etika. Makanya sekarang coba nampak sekali kan. Apalagi kita era politik post-truth. Era politik post-truth itu kan emosi masyarakat diaduk-aduk. Artinya kebohongan itu kalau terus disuarakan berubah jadi kebenaran. Jadi ini era politik post-truth itu dia munculkan sebuah kebenaran baru, yaitu bohong bisa jadi benar. Itu era politik post-truth. Artinya apa? Dia campakkan etika. Sehingga yang namanya kecurangan terstruktur, sistematis, masif dan brutal itu sudah jadi budaya. Itulah era politik post-truth. Politik oportunis. Kemudian ekonominya ekonomi kapitalistik. Ekonomi kapitalistik kan lebih cenderung kepada sistem riba. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sistem implikasi dampak daripada sistem ekonomi kapitalis ini, rakyat bukan menjadi beban negara, tapi negara jadi beban rakyat. Benar? Dengan sistem ekonomi kapitalistik itu bukan rakyat jadi beban negara, tapi negara jadi beban rakyat. Contoh sekarang, ketika negara, artinya istilahnya pejabat-pejabat melakukan korupsi, yang nanggung bebannya siapa? Rakyat. Jadi pejabatnya berfoya-foya dengan korupsi, ya kan? Sementara yang nanggung adalah rakyatnya. Hutang akhirnya luar biasa. Sekarang hutang Indonesia sudah hampir 8.250 triliun. Itu yang nanggung siapa? Rakyat, bukan penguasa, rakyat. Makanya sekarang ya kan, apa itu, pajak, bahkan nanti sepeda apa, goes.
Itu akan dipajaki semuanya pokok. Jadi sampai Ibnu Khaldun rahimahullah, beliau bapak sosiolog dunia Islam, tanda kehancuran sebuah negara itu kalau pajaknya semakin meninggi, semakin nekek kalau bahasa Jawa. Jadi rakyat itu diperas itu sampai persennya itu sampai persen yang terakhir, sampai seperti itu. Inilah sistem ekonomi kapitalistik. Tapi ternyata bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, dengan Indonesia mengeterapkan sistem ekonomi kapitalistik ini, ternyata di luar dugaan kita, masya Allah. Kalau ekonomi kapitalistik itu kan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah ternyata yang mampu mengimbangi Indomaret, Alfamaret yang sudah nyebar sampai pelosok-pelosok desa, itu ternyata Madura Maret, ya kan? Sampai akhirnya Indomaret sama Alfamaret itu minta bantuan pemerintah untuk nyetop Madura Maret. Kenapa? Karena Madura Maret bukanya 24 jam. Nah, apa yang terjadi, Pak? Madura kok dilawan? Iya kan? Tompes, Mbak. Nah, ya kan? Lalu apa yang terjadi? Akhirnya jawaban dari Madura, orang-orang Madura, Madura Maret akan buka 25 jam. Akhirnya itu Madura kok dilawan, Pak? Nggak bisa, Pak. Jadi itu sekarang di Malang itu Madura Maret semakin menjamur. Jadi kelontongan itu, toko-toko kelontongan itu Madura Maret. Bahkan sekarang Madura Maret itu go internasional. Di London ada, Pak, Madura Maret. Di negara-negara Eropa sudah mulai muncul Madura Maret. Jadi ini benar-benar sebuah kekuatan yang mengagetkan. Di tengah-tengah sistem ekonomi kapitalistik, ternyata Madura Maret ini luar biasa. Nah, ini. Kemudian agamanya sinkretistik. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, agama sinkretistik itu apa? Agama yang bercampur dengan kesyirikan. Nah, ini disosialisasikan tidak tanggung-tanggung oleh Menteri Agama. Apa itu? Pluralisme agama. Jadi Menteri Agama minta kepada umat Islam di Indonesia untuk menerima pluralisme agama, satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Akhirnya Majelis Ulama seluruh Indonesia mengadakan istimewa, seluruh Indonesia mengeluarkan fatwa pluralisme agama, salam pluralisme agama haram hukumnya. Akhirnya setelah ulama seluruh Indonesia mengeluarkan fatwa haram, Menteri Agama ditopang lagi oleh Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Yudian Wahyudi, tidak haram. Sehingga sekarang umat Islam disuruh milih ulama atau milih Menteri Agama. Ini sudah kasihan orang-orang awam gitu, Pak. Kenapa? Jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, kalau kita menerima pluralisme agama, satu keyakinan menganggap semua agama sama, itu masuk nawakidul Islam, batal syahadat kita, gugur iman kita. Nah, sebagai penutup karena waktunya sudah habis, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, nah kira-kira apa implikasinya? Implikasinya apa? Ini persis apa yang diingatkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 112 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fadaqal libasal ju' wal khawfi makan yasraun. Allah memberikan perumpamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram, rezekinya melimpah ruah dari segenap tempat, dari segenap penjuru. Fakafarat bi an'amillah, tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Agama dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhirnya apa yang terjadi? Fadaqah libasal ju' wal khauf. Akhirnya Allah pakaikan penduduk negeri ini al-ju', kemiskinan, mental miskin. Apa, Pak? Budaya korupsi akan menggurita di Indonesia. Sudah terjadi?
Sudah terjadi. Ini dampaknya. Allah ngabarkan, Allah sendiri yang ngabarkan. Al-ju' wal khauf, masyarakat resah, takut. Ini Allah kabarkan. Tidak hanya itu, kemiskinan akan semakin membumbung tinggi. Dan itu hasil riset Universitas Indonesia. Sekarang angka kemiskinan di Indonesia sudah 52%. Sangat rentan sekali. Akhirnya apa? Kebodohan. Coba Pak, pada saat Pilpres kemarin, rakyat Indonesia mayoritas milih makan siang gratis, bukan pendidikan gratis. Kan ada dua tawaran. Yang satu pendidikan gratis, menawarkan pendidikan gratis, dan yang satu menawarkan makan gratis, makan siang gratis. Mayoritas rakyat Indonesia milih makan siang gratis. Akhirnya sekarang sudah muncul kebijakan orang miskin tidak boleh kuliah. Benar? Orang miskin tidak boleh kuliah, orang miskin tidak boleh sakit. Ini sekarang. Jadi mayoritas rakyat ini tetap milih makan siang. Artinya apa? Kebodohan itu di apa Pak? Benar-benar kebodohan itu benar-benar dipelihara betul. Inilah yang terjadi. Ya, dipelihara. Kemudian muncullah kedzaliman. Kedzaliman, ya Allah. Bapak Ibu tahu sendiri itu. Mulai dari petugas KPPS yang meninggal hampir 800 lebih tanpa ada pertanggungjawaban. Habis itu muncul lagi peristiwa di depan Bawaslu, 897 orang yang terkena tembakan, pentungan, penganiayaan. Belum lagi yang 300 orang yang disiksa di penjara-penjara. Bahkan 52 orang tidak diketemukan sampai hari ini. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, belum selesai itu, 6 pengawal Habib Rizik Syihab dibantai dengan cara-cara yang sangat biadab. Belum selesai itu, anak kecil Harun Al-Rashid yang rumahnya dekat Bawaslu kena emosional dari Brimob. Jadi satu anak kecil SMP dibantai 10 anggota Brimob, dihantam balok, ditendang, diinjak-injak, sampai akhirnya jenazahnya diketemukan di sebuah selokan yang berlumpur. Begitu relawan ngangkat kepalanya sudah lunak, artinya tempurungnya hancur Pak, kena hantam balok. Pertanyaannya, apakah 10 anggota Brimob yang nyebar di video yang viral di medsos itu, apakah ditangkap? Bebas. Belum selesai Harun Ar-Rasyid, Malang, perang antar jenderal. Akhirnya apa yang terjadi? Ratusan Aremania dijadikan korban perang antar jenderal. Nah, saya tanya, apakah anggota Brimob yang nembak pakai gas air mata yang kadaluarsa yang beracun itu, apakah itu ditahan? Bebas. Bahkan dalam persidangan yang salah bukan anggota Brimob, yang salah adalah angin. Makanya sampai sekarang masyarakat Malang Raya nunggu kapan angin ditangkap, kapan angin disidang. Baru kalau disidang kapan anginnya di penjara. Selesai itu. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, belum selesai di situ, muncul lagi anak kecil SMP di Padang, Sumatera Barat. Siapa namanya itu? Alfi, siapa itu? Alfi, iya kan? Dibantai. Berapa polisi itu? 30 kalau tidak salah. Ya Allah, ngeri. Kedzaliman benar-benar luar biasa. Kebobrokan moral, ya Allah. Bapak sudah diperlihatkan seperti ini, dampaknya ketidakadilan semuanya. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah,
Sebagai penutup, nah ini ya kan, sebagai penutup apa solusinya? Ayo, umat Islam tidak boleh diam. Kita dimotivasi oleh Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kita mulai dari masjid. Basis untuk membangun kekuatan umat dari masjid. Ditopang oleh keluarga-keluarga muslim, ditopang oleh lembaga pendidikan Islam atau pesantren. Nah, ketiga-tiganya, tiga komponen ini harus berjalan sinergi untuk membangun tata kehidupan Islami. Insya Allah apa yang dicita-citakan oleh the founding father, pendiri negara Republik Indonesia ini, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, yaitu sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Sekian kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.